Supreme Martial God Technique. Bab 21 sampai bab 30. Bab 21 Kebenaran. Apakah itu kamu? Api hitam. Xiao Sueyan memelototi Wu Yun dan mengertakkan gigi. Dia selalu memikirkan masalah merebut rumput roh awan api di arena seni bela diri, tetapi arena seni bela diri maju untuk melindunginya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang, apakah dia ingin menghentikannya? Ini aku, sudah lama tidak bertemu. Wu Yun menjawab dengan tenang. Di lautan energi spiritual, dia meningkatkan budidayanya ke tingkat puncak surga ke-10. Meskipun dia masih jauh dari Xiao Sueyan di alam pembentuk laut, dan dia sendiri tidak yakin akan kemenangan. Namun keyakinan dalam hati saya kurang lebih cukup. Saat ini seluruh penonton menahan nafas, keseruan yang mereka harapkan akhirnya datang. Api hitam muncul. Mereka ingat dengan jelas bahwa sebulan yang lalu, di arena seni bela diri, kekuatan Xiao Sueyan sangat diredam oleh api hitam. Kali ini, menghadapi Xiao Sueyan di alam transformasi laut, apakah dia masih bisa melakukannya? Semua orang di keluarga Wu sangat terpukul, tapi kemunculan Hei Yan memberi mereka harapan. Meskipun mereka tidak percaya bahwa pria misterius ini, Hei Yan, akan membantu keluarga Wu mereka, selama mereka dapat meredam semangat Xiao Sueyan, itu adalah sesuatu yang ingin mereka lihat. Siapa kamu? Ini adalah kompetisi kota Xingyu kami, kamu tidak diterima. Xiao Long memelototi Wu Yun dan berkata. Di panggung utama, sang raja menyaksikan pemandangan di lapangan dengan penuh minat, ia cukup penasaran dengan pria bertopeng misterius yang tiba-tiba muncul. Oh, kepala keluarga Xiao yang bermartabat takut. Wu Yun berkata dengan dingin. Xiao Long sangat marah dan meraung, Hei Yan, siapa kamu? Mengapa kamu berulang kali mengganggu urusan keluarga Xiaoku? Pertama kamu mengambil rumput roh awan api milik putriku di arena seni bela diri, dan sekarang kamu muncul di sini lagi. Apa yang ingin kamu lakukan di medan perang? Jika kamu tidak bisa menjelaskannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Haha, tolong jangan marah untuk saat ini, Tuan Xiao. Wu Yun berkata dengan tenang, ayo hari ini, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu ingat pemuda yang menyelamatkan nyawa putrimu bertahun-tahun yang lalu, Wu Yun? Mendengar ini, ekspresi Xiao Long langsung membeku. Ekspresi Xiao Sueyan juga berubah. Semua orang di keluarga Wu yang hadir sedikit bingung kecuali Wu Tian. Hanya Wu Tian yang sudah menduga bahwa kemampuan putranya untuk mengeluarkan 10 pil keberuntungan sekaligus pasti kurang lebih terkait dengan api hitam. Di luar dugaan, mereka sebenarnya saling mengenal. Memikirkan hal ini, harapan di hatiku meningkat pesat. Dengan hubungan ini, mungkin Hei Yan ini akan benar-benar membela keluarga Wu mereka. Jadi bagaimana jika kamu ingat, lalu bagaimana jika kamu tidak mengingatnya? Xiao Long berkata, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Pemenangnya adalah raja. Inilah kebenaran di dunia ini. Tidak masalah apa metodenya, menang tetaplah menang. Hahaha. Wu Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, oke, pemenang dan pecundang, pemenangnya adalah raja, alasan yang terdengar sangat bagus. Xiao Long sedikit malu dan meraung, saya akan mengatakannya lagi, ungkapkan identitas Anda atau segera tinggalkan arena kompetisi. Ya. Wu Yun berhenti sejenak, lalu perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh topeng di wajahnya. Pada saat ini, semua orang menahan napas, mengantisipasi wajah siapa yang akan berada di bawah setelah topeng dilepas. Ini adalah pertama kalinya Hei Yan melepas topengnya, dan itu adalah sesuatu yang dinantikan semua orang di kota Xingyu. Semua orang ingin tahu dari mana asal pria misterius ini. Itu kamu. Xiao Long hampir sangat terkejut hingga dia tidak bisa bernapas. Itu dia, itu dia. Apakah aku terpesona? Ya Tuhan, apa yang kulihat? Penonton tidak percaya. Ah, ya, anakku, dia adalah anakku. Wu Tian hampir tidak koheren dan tertegun. Wu Yun, bagaimana mungkin? Wajah cantik Xiao Sueyan akhirnya tidak lagi tenang, namun dia terkejut, bingung, dan memasang ekspresi rumit. Melepas topengnya, yang terlihat adalah wajah Wu Yun. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menatap Xiao Sueyan dengan dingin. Di panggung utama, raja mengerutkan kening dan berbisik kepada seorang lelaki tua di sampingnya, pergi dan periksa informasi tentang Wu Yun. Semakin detail semakin baik. Di kejauhan, Lilian dan Liu Lin memandang Wu Yun di panggung kompetisi dengan senyum bahagia di wajah mereka. Haha, setelah sekian lama terdiam, akhirnya siapkah kamu mengumumkannya ke publik? Tidak, itu tidak benar. Dia berani tampil di panggung kompetisi ini. Mungkinkah karena kekuatannya?
Keduanya saling memandang, dan ketika mereka melihat Wu Yun, mereka tampak hampir seperti monster. Xiao Zueyan, ini waktunya menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Meskipun Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang, matanya mengkhianatinya. Penipuan Xiao Zueyan selalu menjadi bekas luka di hatinya, dan kini saatnya mengungkap bekas luka yang menyakitkan tersebut. Kamu. Xiao Zueyan ingin mengatakan bagaimana kamu melakukannya, tapi dia tetap tidak bertanya. Xiao Long menatap Wu Yun sebentar, lalu menoleh ke putrinya dan berbisik, bunuh dia. Setelah meninggalkan panggung kompetisi, hanya Wu Yun dan Xiao Zueyan yang tersisa di atas panggung. Dentang. Terdengar suara logam pelan, dan tombak perak muncul di tangan Wu Yun. Itu adalah pedang peraknya. Kemunculan pedang perak sekali lagi menegaskan pikiran semua orang. Akhirnya ditentukan bahwa orang tersebut adalah Wu Yun. Sudut mata Xiao Zueyan bergerak sedikit, dan dengan dentang, pedang itu terhunus. Ini adalah pedang panjang berwarna biru yang dia peroleh dari Sekte Fei Yun, dan bahannya sama sekali tidak biasa. Ketegangan tinggi terjadi di lapangan. Ternyata lapangannya sangat sepi, dan semua orang menantikan dimulainya pertempuran ini. Namun sebagian besar orang belum pulih dari keterkejutannya. Dalam benak mereka Wu Yun hanyalah sia-sia, untuk sementara sulit menghubungkannya dengan api hitam yang tak terkalahkan di kancah pencak silat. Setelah beberapa saat tenang, udara di sekitarnya berangsur-angsur mengeras. Momentum kedua orang itu meningkat pesat. 1 surga, 2 surga. Sampai surga ke-10. Setelah 10 hari, Wu Yun akhirnya berhenti mendaki. Dan momentum Xiao Zueyan masih meningkat, hingga dia mencapai alam pembentuk laut. Meski dalam hal budidaya, Wu Yun sedikit lebih rendah. Tapi tingkat keterkejutan di hati setiap orang jauh melebihi ekspektasi Xiao Zueyan. Mereka mungkin belum berubah, dan secara tidak sadar mereka masih mengenali Wu Yun sebagai api hitam yang bertopeng. Namun kecepatan kultivasi ini terlalu menakutkan. Saya masih ingat saat pertama kali memasuki arena kompetisi, dia baru berkultivasi tingkat keempat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia langsung dipromosikan dari surga keempat ke surga ke-10. Bagaimana dia melakukannya, tidak ada yang berani menebak. Kejutan yang tak terlihat melintas di mata Xiao Zueyan. Dalam 1,5 bulan, dari surga keempat hingga surga ke-10, ini adalah kecepatan yang luar biasa. Bahkan untuk orang seperti dia yang dikenal jenius, butuh waktu 5 atau 6 tahun. Di panggung utama, lelaki tua yang diutus oleh raja telah kembali saat ini. Saya melihatnya membisikkan beberapa kata di telinga raja, dan kemudian mata raja tiba-tiba bersinar terang dan dia berkata dengan penuh semangat. Sungguh, itu benar sekali, lelaki tua itu mengangguk dan menjawab. Setelah terkejut sebentar, Xiao Zueyan kembali tenang dan berkata dengan dingin, surga ke-10. Haha, saya tidak tahu metode ajaib apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan kultivasi Anda begitu cepat. Sayangnya, Anda masih belum sebaik saya. Ya. Wu Yun menjawab dengan dingin. Wu Yun tidak yakin akan kemenangannya, tapi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini. Bab 22 Pertarungan. Keheningan yang mematikan. Terjadi keheningan total, begitu hening bahkan kicauan serangga dan burung di pepohonan sekitar pun mulai terdengar jelas. Entah apakah itu terpaksa oleh momentum yang keluar dari tubuh kedua orang itu, namun daun-daun kuning di pohon itu mulai berguguran. Pemandangan dedaunan mati yang berjatuhan di langit menambah rasa kehikmatan pada pertempuran ini. Xiao Zueyan tidak bergerak, begitu pula Wu Yun. Mereka semua menunggu. Mereka berdua saling menatap. Mata mereka berdua telah saling menjelajah berkali-kali. Mencoba mencari kelemahan untuk membunuh dengan satu pukulan. Sayangnya, dalam waktu singkat, tak satu pun dari mereka bisa menemukan kekurangan satu sama lain. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Wu Yun, Xiao Zueyan tetap tidak berani gegabah. Dia masih sedikit takut dengan seni bela diri Wu Yun yang luar biasa. Dan Wu Yun juga paham betul bahwa ketika menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya, ia harus tenang dan tidak boleh kehilangan posisinya. Begitu dia mengambil tindakan terlebih dahulu, pihak lain pasti akan mengambil inisiatif sendiri. Ini adalah pertarungan psikologis untuk melihat pertahanan psikologis siapa yang rusak terlebih dahulu. Akhirnya, Xiao Zueyan pindah. Mungkin dia menemukan kelemahan pada pertahanan Wu Yun, atau mungkin dia merasa tidak perlu menunggu lagi, karena bagaimanapun juga, dia memiliki keunggulan absolut dalam hal kultivasi. Aku melihat pedang panjang di tangannya terangkat dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu dia mengeluarkan suara menderu,
dan pedang panjang berwarna biru itu berubah seperti ular air, dari sudut yang hampir aneh. Dia menikam Wu Yun dengan cepat dan tajam. Namun nyatanya, Wu Yun sudah bersiap saat dia mengangkat pedangnya. Bilah perak itu tersapu dan bertabrakan dengan pedang panjang Xiao Sueyan. Dengan benturan keras, keduanya dengan cepat berpisah. Xiao Sueyan masih begitu tenang dan tenang, tapi Wu Yun terlihat sedikit malu. Selain sedikit sesak napas, lengannya juga terasa pegal dan mati rasa karena shock. Dalam tabrakan singkat ini, Wu Yun dikalahkan. Tentu saja, kebanyakan orang tidak melihat bahwa Wu Yun sedang kempes sekarang, hanya raja dan orang tua di sampingnya, serta Lilian dan Liu Lin di arena seni bela diri, yang dapat melihatnya. Dengarkan saja lelaki tua di samping raja berbisik, bagaimanapun, jarak antara surga ke-10 dan alam laut terlalu besar. Meskipun seni bela diri anak keluarga Wu ini sudah luar biasa, bahkan teknik pedang roh ular yang dipelajari Xiao Sueyan dari Sekte Fei Yun mereka semua dapat memblokirnya, tetapi sayangnya karena perbedaan energi spiritual pelindung tubuhnya tidak dapat memblokir dampak lawan. Dari kejauhan, Lilian juga berkata kepada Liu Lin, kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga dan Xiao Sueyan mengungkapkan kekurangannya, Wu Yun pasti akan kalah karena kesenjangan dalam kultivasi. Liu Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir Xiao Sueyan bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia telah kembali dari Sekte Fei Yun. Bahkan jika pemahamannya tentang seni bela diri tidak sebaik Wu Yun, dia mungkin tidak akan melakukannya. Bisa mengungkap kekurangannya. Inilah perbedaan kekuatannya. Xiao Sueyan mendengus dingin, setelah tabrakan tadi, dia menjadi lebih percaya diri dalam mengalahkan Wu Yun. Aku melihat Xiao Sueyan menjerit manis, melompat, dan menusuk dari atas dengan pedang panjangnya. Wu Yun melompat tinggi dan menyapanya. Bang, bang, bang. Kali ini, keduanya terus bertarung selama lebih dari 10 gerakan, keduanya sangat cepat. Saya melihat sosok-sosok berkedip di peron, bayangan pedang biru dan bayangan senjata perak berkedip-kedip di peron. Setelah belasan gerakan, keduanya berpisah lagi. Xiao Sueyan berdiri di sana, sedikit kehabisan napas. Tapi Wu Yun sedikit malu, dengan sedikit darah menggantung di sudut mulutnya. Jelas sekali, dalam duel tadi, dia telah terluka oleh serangan energi spiritual Xiao Sueyan yang kuat. Jika bukan karena pemahamannya yang luar biasa tentang seni bela diri, dia mungkin mati karena pedang Xiao Sueyan. Semua orang yang hadir tercengang. Keluarga Wu yang dipimpin oleh Wu Tian melihat Wu Yun terluka, wajah mereka penuh kekhawatiran dan kekhawatiran. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Xiao Sueyan tiba-tiba berkata dengan dingin. Kemudian, Xiao Sueyan tiba-tiba berdiri dari tanah, dan energi spiritual di sekitarnya menyapu tubuhnya. Setelah beberapa saat, bola cahaya merah menyala perlahan terbentuk di depan dadanya. Ekspresi Wu Yun berubah, dia tahu bahwa Xiao Sueyan mungkin tidak ingin terus berjuang dengannya dan akan menggunakan tipuan. Dia tidak terlalu percaya diri dengan langkah terakhirnya. Yang dia pelajari hanyalah jurus bela diri, seperti ilmu bela diri Xiao Sueyan yang mengerahkan energi spiritual langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Belum lagi keluarga Wu, saya khawatir itu tidak dapat ditemukan di seluruh kota Xingyu. Dia diam-diam berkata, oh tidak, seni bela diri semacam ini sangat kuat sehingga kamu benar-benar tidak bisa menolaknya dengan tubuhmu. Tiba-tiba, pikiran Wu Yun berubah, dan dia teringat guntur ungu yang menimpanya sebelum meninggalkan lautan energi spiritual, dan formula seni bela diri misterius yang dipaksakan ke dalam pikirannya. Teknik petir. Untuk rencana saat ini, satu-satunya cara untuk memblokir gerakan Xiao Sueyan adalah dengan menarik guntur. Hanya saja ia kurang mahir dalam seni menarik petir, ia hanya membacanya sekilas dan belum mengetahui apakah bisa digunakan. Saat dia melihat, bola cahaya merah di dada Xiao Sueyan semakin membesar, dan bahkan udara di sekitarnya secara bertahap mulai menjadi lebih panas. Semua orang yang hadir tercengang tinggal di kota Xingyu yang kecil ini, mereka belum pernah melihat seni bela diri yang begitu mengejutkan. Bahkan lelaki tua di sebelah raja tertegun sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan linglung, ini sebenarnya teknik matahari terbakar, salah satu dari 36 rahasia Sekte Fei Yun. Apakah ini teknik matahari terbakar? Sang raja memandangi bola cahaya yang semakin panas di depan Xiao Sueyan dengan serius. Orang tua itu mengangguk dan berkata, itu benar sekali. Ketika saya masih muda, saya cukup beruntung melihat seorang ahli dari Sekte Fei Yun melakukannya sekali.
Rumor mengatakan bahwa teknik pembakaran matahari ini diciptakan oleh seorang senior dari Feiyun Sekte yang memiliki wawasan setelah mengamati matahari selama 2 tahun. Chuang, keterampilan bela diri ini menggunakan kultivasi sendiri untuk memobilisasi energi spiritual langit dan bumi. Di bawah fungsi formula seni bela diri, energi spiritual langit dan bumi yang terkumpul menjadi panas. Ia diciptakan berdasarkan matahari, dan kekuatannya luar biasa. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu sedikit bingung. Aneh. Apa? Apa yang aneh? Tanya raja. Setahuku, latihan teknik matahari terbakar itu sangat sulit. Selain memiliki bakat yang luar biasa, kekuatan seseorang setidaknya harus mencapai alam transformasi laut. Tak disangka, gadis dari keluarga Xiao ini baru saja mencapai laut. Transformation Realm beberapa hari yang lalu. Dia telah menguasai teknik Burning Sun. Meskipun dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari teknik Burning Sun, potensinya masih menakutkan, terlalu menakutkan. Di panggung kompetisi, Wu Yun menatap kosong ke arah bola cahaya yang semakin panas di depannya. Yuner, hati-hati. Di bawah panggung, pengingat Wu Tian datang. Penonton lainnya tercengang, dan beberapa bahkan tidak tahan dengan panas terik dari teknik terik matahari dan memilih untuk mundur. Lupakan saja, ayo kita coba. Jejak tekad melintas di wajah Wu Yun. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak bisa menggunakan teknik menggambar guntur, dia tetap harus mencobanya. Wu Yun tiba-tiba mundur lebih dari 10 meter, memasukkan bilah tombak perak ke sisinya, dan instruksi untuk menggunakan teknik pemicu guntur dengan cepat terlintas di benaknya. Dia menutup matanya dan dengan cepat membuat sidik jari di tangannya. Bab 23, Teknik Menggambar Guntur vs. Teknik Matahari Terbakar. Cetakan tangannya dibuat, meskipun agak asing, tetapi sangat indah. Di kejauhan, lelaki tua di sebelah raja melihat reaksi Wu Yun dan mengira dia mencoba melarikan diri. Tetapi ketika Wu Yun berdiri di sana dan membuat segel tangannya, pupil lelaki tua itu menyusut tajam. Hampir berseru, ini. Meskipun dia tidak mengenali cetakan tangan yang sangat misterius yang dibuat Wu Yun, dia merasa itu familiar baginya, sepertinya dia pernah melihat bagian dari cetakan tangan semacam ini di sebuah buku kuno. Mungkinkah ini teknik pemicu guntur yang dapat memicu guntur? Tak lama kemudian, lelaki tua itu menyangkal dugaannya. Dia tidak percaya bahwa seni bela diri yang menggemparkan dunia akan muncul di tangan seorang pemuda di kota Xingyu kecil ini. Www. Saat Wu Yun membuat sidik jarinya berulang kali, langit cerah mulai gelap. Langit biru dan awan putih berangsur-angsur digantikan oleh awan gelap. Jauh di dalam awan gelap, beberapa petir ungu setebal rantai besi bergulung samar, dan guntur itu meledak, membuat gendang telinga orang-orang sakit dari waktu ke waktu. Kemunculan guntur ungu ini seakan melemahkan bahkan gelombang udara panas yang disebabkan oleh teknik pembakaran matahari Xiao Sueyan. Pada saat ini, lelaki tua itu benar-benar terpana, melihat guntur ungu samar yang menggelinding di langit hampir dalam keadaan linglung. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Berada di sisi raja sepanjang tahun, satu orang lebih rendah dari 10.000 orang. Dapat dikatakan bahwa dia telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Selain itu, dia juga sangat kuat dan dapat dianggap juga diberitahukan. Bahkan ketika Xiao Sueyan melakukan teknik matahari terbakar, salah satu dari 36 keterampilan unik Sekte Feiyun, dia tidak merasa begitu terkejut. Namun ketika dia melihat Wu Yun benar-benar bisa memicu guntur di langit, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Kejutan yang tertahan di hatiku akhirnya pecah sepenuhnya pada saat ini. Ya, itu benar-benar keterampilan sihir kuno, teknik menggambar guntur. Suaranya sangat pelan, tapi masih terdengar di telinga raja di sampingnya. Tuan Su, apa seni menarik guntur? Setelah beberapa saat, Tuan Su perlahan pulih dari keterkejutannya, memandang Wu Yun yang masih membuat segel tangannya, dan berkata perlahan, teknik menggambar guntur dikatakan sebagai keterampilan magis yang diciptakan oleh dewa bela diri kuno ribuan tahun. Lalu, ia dapat secara langsung menyentuh kekuatan terkuat di dunia, kekuatan guntur. Ketika teknik menggambar guntur dipraktikkan hingga tingkat tertinggi, lautan gemuruh yang dihasilkannya dapat menghancurkan langit dan bumi, membelah gunung-gunung. Meskipun raja juga orang kuat di alam transformasi laut, dia belum pernah mendengar pembicaraan seperti itu. Pada saat ini, dia menatap Wu Yun dengan penuh harap. Dan penglihatan tiba-tiba tentang langit dan bumi ini telah benar-benar mengejutkan semua orang yang menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak tahu bahwa Wu Yun telah menyebabkan penglihatan tentang langit dan bumi ini.
Saya secara keliru percaya bahwa ini disebabkan oleh teknik pembakaran sinar matahari yang dilakukan Xiao Sueyan. Berdasarkan pengetahuan mereka, ketika Xiao Sueyan melakukan teknik matahari terbakar, di dalam hati mereka, Xiao Sueyan telah langsung melonjak dari seorang praktisi yang kuat menjadi status dewa. Oleh karena itu, wajar jika Xiao Sueyan mampu menimbulkan fenomena aneh di dunia. Tetapi saat ini, Xiao Sueyan tahu betul bahwa dia bukanlah penyebab fenomena aneh di langit dan bumi, dan guntur yang menggelinding. Teknik matahari terbakar secara bertahap berubah bentuk di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah guntur ungu yang tersembunyi jauh di dalam awan gelap, dan merasakan paksaan besar perlahan menyapu ke arahnya. Di bawah tekanan guntur ini, teknik terik matahari di tangannya tampak menjadi lebih gelap. Di sini, apa yang terjadi? Mungkinkah orang yang paling berkuasa sedang mengalami kesengsaraan tidak jauh dari sini? Xiao Sueyan berspekulasi dengan ragu, tetapi ketika matanya tertuju pada Wu Yun yang membuat sidik jari, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak, ini bukan kesengsaraan. Mungkinkah dia yang menyebabkannya? Memikirkan hal ini, jantung Xiao Sueyan berdetak kencang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan guntur mulai secara bertahap menekan teknik terik mataharinya. Jika dia tidak mengambil tindakan, setelah dia benar-benar ditekan oleh kekuatan guntur, dia mungkin akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Teknik matahari terik, hancurkan dia. Xiao Sueyan hanya mendengar suara bisikan, dan bola cahaya merah menyala di depannya akhirnya bergerak. Di bawah desakannya, bola cahaya, yang telah ditekan oleh kekuatan guntur dan banyak meredup, menjadi menyilaukan lagi. Gelombang panas yang menyengat kembali melanda. Yuner, hati-hati. Saat dia menyaksikan, bola cahaya menghantam Wu Yun, membelah langit dan menutupi bumi. Tapi Wu Yun masih tenggelam dalam dunianya sendiri, matanya terpejam rapat, dan dia meremas tangannya. Di antara penonton, Wu Tian benar-benar panik. Intensitas panas dari bola cahaya ini bahkan sulit bagi seorang kultivator tingkat 9 seperti dia untuk berdiri di sampingnya. Jika dia dipukul, peluang Wu Yun untuk bertahan hidup sangat kecil. Tapi Wu Yun sepertinya sudah lama terputus dari dunia luar dan sama sekali tidak tergerak. Bola cahaya semakin dekat ke Wu Yun, semua orang menahan nafas dan tidak berani menghembuskan nafas. Setelah terkena bola cahaya, Wu Yun mungkin akan lolos dari kematian. Pada saat ini, butiran keringat mulai berjatuhan dari dahi Wu Yun, dan wajahnya tampak sedikit jelek. Dia bisa merasakan situasi di dunia luar, tidak hanya bola cahaya panas yang mendekat dengan cepat, tapi dia bahkan bisa mendengar tangisan ayahnya dengan jelas. Namun, seni menarik guntur telah mencapai momen terakhir, dan dia tidak bisa bersantai. Begitu dia rileks dan gagal mencapai kesuksesan, itu akan menjadi jalan keluar yang sempit. Namun, bola cahaya itu terbang sangat cepat, dan dalam sekejap jaraknya kurang dari 2 meter dari Wu Yun. Gelombang udara di sekitarnya semakin panas, Wu Yun merasa kulit di sekujur tubuhnya terbakar, bahkan darah di tubuhnya mulai menguap sedikit demi sedikit di bawah panasnya gelombang udara panas. Udara di sekitarnya menjadi semakin panas, menjadi semakin tidak nyaman, dan Wu Yun tidak dapat bertahan lagi. Saat dia melihat, bola cahaya terbang kurang dari setengah meter darinya. Faktanya, seluruh tubuh Wu Yun saat ini diselimuti oleh cahaya bola cahaya ini. Hampir sulit bagi orang di luar untuk mengetahui di mana Wu Yun berdiri dari cahaya. Di luar lapangan, Wu Tian menengadah ke langit dan menghela nafas. Sungguh menyedihkan, sungguh memalukan bahwa seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Wu kita meninggal di sini hari ini. Orang-orang lainnya juga mulai berbicara dengan suara pelan. Aduh, kali ini Wu Yun sudah mati. Ya, mereka telah diselimuti seluruhnya oleh cahaya. Bahkan jika mereka tidak dihancurkan sampai mati, mereka akan menguap oleh gelombang udara panas. Keluarga Wu masih gagal lolos dari nasib relokasi. Keluarga Xiao menang. Tiba-tiba, seseorang dengan mata tajam seperti melihat sesuatu dan berseru, "Tidak, itu tidak benar, dia belum mati, dia masih berdiri di sana." Di panggung utama, Tuan Su tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dengan nada yang hampir tidak bisa dipercaya, "Apa, dia benar-benar bisa bertahan dalam kontak dekat dengan teknik matahari terbakar?" Tiba-tiba, Su berseru lagi, "Tidak, warna ungu itu adalah teknik menggambar guntur, dan kekuatan teknik menggambar gunturlah yang melindunginya." Saat ini, di panggung kompetisi, kurang dari setengah meter dari bola cahaya teknik matahari terbakar, perisai cahaya ungu tiba-tiba muncul, melindungi Wu Yun di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat gelombang udara panas dari bola cahaya itu bahkan tidak bisa menyakitinya sedikit pun.
Saat berikutnya, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya, dan dua lampu ungu melintas. Menunjuk pedangnya dengan satu tangan, dia meraung ke langit. Teknik guntur terkemuka. Bab 24 berakhir. Di langit, guntur meledak. Tanah diguncang oleh gempa bumi, dan beberapa orang dengan kondisi fisik yang buruk langsung terguncang oleh guntur yang meledak di telinga tadi dan untuk sementara menjadi tuli. Awan hitam mulai bergulung dengan kencang. Dengarkan saja suara gemuruh. Guntur dan kilat menyambar, dan cahaya ungu tiba-tiba muncul. Petir ungu setebal pilar batu jatuh dari langit dan menghantam langsung antara Wu Yun dan bola cahaya. Bola cahaya menghantam guntur ungu dan segera berhenti. Bahkan cahaya aslinya sudah banyak meredup. Ledakan. Terjadi ledakan menggelegar lainnya. Guntur ungu lainnya jatuh dari langit, kali ini menghantam langsung bola cahaya. Kekuatan petir merupakan kekuatan alam dalam hukum alam, sedangkan teknik membakar matahari ini hanyalah kekuatan buatan manusia. Meski berusaha semaksimal mungkin meniru kekuatan matahari, namun masih terlalu lemah dalam menghadapi kekuatan petir. Kekuatan guntur di alam itu sendiri. Bahkan jika Wu Yun tidak mampu mengeluarkan kekuatan seni menggambar guntur, meskipun dia masih sangat asing dengan seni bela diri seni menggambar guntur, meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada Xiao Sueyan. Namun, di hadapan kekuatan alam, bola cahaya yang diubah oleh teknik matahari terbakar secara bertahap diredupkan oleh guntur ungu. Tidak ada lagi kekuatan untuk menyerang. Semua penonton benar-benar tercengang. Mereka awalnya mengira fenomena aneh ini disebabkan oleh Xiao Sueyan. Namun ternyata hal tersebut bukan disebabkan oleh Xiao Sueyan, melainkan oleh Wu Yun. Kekuatan alam, kekuatan guntur. Pelaku kejahatan macam apa Wu Yun itu, yang sebenarnya bisa mempengaruhi kekuatan guntur yang tersembunyi di antara langit dan bumi. Saat ini, di hati setiap orang, Wu Yun telah menjadi identik dengan kejahatan. Xiao Sueyan, yang berada di kejauhan, juga benar-benar tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa teknik matahari terbakar, salah satu dari 36 keterampilan unik dari Sekte Fei Yun, belum lagi Wu Yun, akan benar-benar tak terbendung bahkan oleh orang-orang yang lebih kuat darinya. Namun nyatanya, dia justru memblokir Wu Yun yang tingkat kultivasinya tidak sebaik miliknya. Kali ini, pandangan dunia Xiao Sueyan benar-benar terbalik, dan dia mulai memeriksa kembali kekuatan misterius di dunia. Yang terpenting, dia mulai memeriksa kembali Wu Yun. Putra surga yang dulunya sombong ini, orang yang dijebak olehnya dan diubah menjadi sia-sia. Apa yang dia alami? Mengapa tepatnya? Mengapa saya tidak bisa mengalahkan sampah sedikit pun? Xiao Sueyan tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya, dan kepanikan terlihat jelas di wajahnya. Dia bahkan mulai menyesali kenapa dia menganiaya Wu Yun. Namun, tidak pernah ada obat penyesalan di dunia ini. Meski hasilnya masih belum diputuskan, Xiao Sueyan tidak yakin dia bisa menghindari teknik pemicu petir Wu Yun. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan segala macam pikiran melintas di benak Xiao Sueyan. Kekuatan guntur dan kilat begitu cepat. Dalam sekejap mata, 3 sambaran petir telah menyambar. Tapi teknik pembakaran matahari Xiao Sueyan benar-benar hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Itu langsung terpecah oleh teknik menggambar petir Wu Yun dan tidak ada lagi. Meskipun teknik terik matahari Xiao Sueyan rusak, Wu Yun juga tidak merasa nyaman. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya, dan energi spiritual di tubuhnya mengalir di dalam tubuhnya seperti sungai. Jelas sekali, organ dalamnya terluka akibat serangan teknik petir ini. Wajah Wu Yun menjadi semakin pucat. Ups, aku terlalu cemas sebelumnya dan mengabaikan kekuatan serangan balik dari teknik pemicu petir ini. Baru pada saat itulah Wu Yun teringat bahwa ada paragraf di akhir rumus. Jangan gunakan teknik menggambar guntur kecuali benar-benar diperlukan. Serangan balik dari teknik menggambar guntur sangat kuat, jadi ingatlah ini. Dari kejauhan, Xiao Sueyan memandang Wu Yun, dan tiba-tiba secercah harapan muncul di matanya. Dia muntah darah. Mungkinkah karena serangan balasannya? Setelah berpikir sejenak, Xiao Sueyan segera memahami bahwa seni bela diri yang merangsang kekuatan alam langit dan bumi memiliki reaksi balik yang sangat kuat. Sebuah cibiran tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, dan depresi sebelumnya hilang. Dia berkata dengan genit, hancurkan teknik terik matahariku. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dia memegang pedang panjang dan menikam ke arah Wu Yun. Kesadaran Wu Yun berangsur-angsur menjadi kabur, dan dia hanya bisa samar-samar melihat Xiao Sueyan menikamnya dengan pedang. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia meremas seni sihir itu lagi dan berteriak, memimpin seni guntur.
Di langit, petir ungu menyambar, kesadaran Wu Yun berangsur-angsur kabur, dan dia jatuh ke tanah. Samar-samar, dia sepertinya mendengar suara Xiao Sueyan menjerit kesakitan saat pedang panjangnya jatuh ke tanah. 2 hari kemudian saya bangun. Serangan balik dari teknik menggambar guntur sangat kuat, tapi untungnya teknik dewa bela diri Taisang juga tidak biasa. 2 hari kemudian, organ dalam yang rusak parah akibat serangan Lei Lei Jue secara bertahap dipulihkan oleh Taisang Martial God Jue. Namun tubuhnya masih sedikit lemah. Wu Yun membuka matanya, duduk, dan menemukan bahwa dia sekarang berada di kamarnya. Yuner, kamu akhirnya bangun, tapi kamu menakuti ayahmu. Wajah Wu Tian sedikit lelah, yang menunjukkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Wu Yun selama 2 hari terakhir ini. Ketika dia melihat Wu Yun bangun, rasa lelahnya langsung hilang. Ayah, kenapa aku kembali? Apakah kompetisi sudah selesai? Apakah aku menang? Di mana Xiao Sueyan? Hal pertama yang dia katakan saat bangun tidur, Wu Yun selalu memperhatikan hasil kompetisi. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup keluarga. Namun saat melihat senyum bahagia Wu Tian, Wu Yun sudah bisa menebak hasilnya. Sebelum jatuh koma, dia menghabiskan kekuatan terakhirnya dan menyambar petir ungu terakhir, tapi dia tidak yakin apakah petir itu mengenai Xiao Sueyan. Saya mengetahui dari ayah saya bahwa ketika Xiao Sueyan hendak melakukan serangan balik terakhir, dia langsung terkena petir ungu. Dia jatuh ke tanah dengan luka serius dan hidup atau matinya tidak pasti. Sekarang dia telah dikirim ke Sekte Fei Yun untuk sembuh. Mendengar berita itu, hati Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Apakah hidup atau mati Xiao Sueyan tidak pasti? Apakah dia benar-benar mati? Ini seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, lagi pula, kerugian yang ditimbulkan Xiao Sueyan padanya sudah cukup untuk dibalas dengan kematian. Namun entah kenapa, hati Wu Yun terasa hampa tanpa alasan. Wu Yun selalu berpikir bahwa dia sangat membenci Xiao Sueyan, tetapi pada saat ini, batasannya tiba-tiba menjadi kabur, dan dia tidak lagi tahu apakah dia mencintai atau membenci Xiao Sueyan. Setelah beberapa saat merenung, kesampingkan pikiran-pikiran yang berantakan di benak Anda. Semuanya hilang dan tidak ada lagi. Terlepas dari hidup atau mati Xiao Sueyan, tidak akan pernah ada apapun antara dia dan dia, mereka sudah menjadi 2 individu yang mandiri. Kemudian, Wu Tian bertanya tentang semua yang terjadi pada Wu Yun. Termasuk mengapa budidayanya meningkat begitu pesat, dan di mana ia mempelajari seni bela diri mengejutkan yang dapat memicu guntur dari langit. Mengenai hal tersebut, Wu Yun tetap memilih bungkam dan hanya menyimpulkannya dengan kalimat petualangan. Kemudian Wu Tian tidak terus bertanya, ketika anak itu sudah besar, dia seharusnya memiliki rahasianya sendiri. Selama dia mengerti bahwa anaknya tidak sesat, itu sudah cukup. Berita bahwa Wu Yun terbangun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Xingyu. Setelah beberapa hari istirahat, tubuh Wu Yun telah kembali ke kondisi puncaknya. Namun, Wu Yun memiliki sedikit dendam terhadap teknik pemicu petir ini. Sepertinya lebih baik menggunakan lebih sedikit teknik pemicu petir ini di masa depan. Kerusakan pada tubuh terlalu serius. Jika bukan karena teknik dewa bela diri tertinggi, aku mungkin sudah mati karena serangan balasannya. Pada hari ini, keluarga Wu menyambut seseorang yang bisa membuat seluruh keluarganya bersinar. Kekaisaran Yunyu, Raja. Bab 25 menghormati para sesepuh. Tidak peduli apa, keluarga Wu tetap tidak berani mengabaikan kaisar. Wu Tian membawa Wu Yun dan sekelompok pejabat senior keluarga Wu untuk secara pribadi menyambut kedatangan Raja. Setelah upacara singkat, Raja langsung menuju ke topik pembicaraan. Wu Yun, aku sangat menghargai bakatmu, tapi aku juga menghargai bakat Xiao Sueyan. Wu Yun mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa maksud Raja dengan mengatakan itu. Dia tidak menjawab dan terus menunggu langkah selanjutnya. Raja melanjutkan, beberapa hari yang lalu, Anda melukai Xiao Sueyan dengan serius di kompetisi kota Xingyu, menyebabkan hidup dan matinya menjadi tidak pasti. Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah ini. Wu Yun tidak berbicara. Bagaimanapun, Wu Tian lebih tahu tentang cara-cara dunia. Dia sepertinya merasa suasananya sedikit halus, dan tersenyum, Yang Mulia, ini masalah bagi kami Wu. Tuan Wu, silakan duduk. Saya bertanya tentang putra Anda. Nada suara Raja sangat tenang, tetapi keagungan tampaknya merupakan bawaan Wu Tian tersenyum canggung dan duduk kembali. Melihat ayahnya dikalahkan, Wu Yun sedikit tidak senang dan berkata, Yang Mulia, apakah saya membunuh Xiao Sueyan atau tidak adalah masalah antara saya dan dia.
Dendam di antara kami sudah lama tidak ada habisnya. Anda melihatnya hari itu. Jika saya tidak membunuhnya, dia akan membunuh saya. Saya tidak tahu penjelasan seperti apa yang Anda inginkan. Beraninya kamu berbicara begitu kasar kepada raja, kata lelaki tua di samping raja, Sulawei, dengan marah. Raja melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Tuan Su tidak perlu marah, lalu berkata, bagus sekali, saya menyukai semangat kalian anak muda yang menolak mengaku kalah atau menyerah. Adapun penjelasan yang saya sebutkan, itu karena Xiao Sueyan telah menjadi beberapa hari yang lalu. Aku, tetua istana raja, tidak boleh ikut campur jika kamu membunuh keluarga Xiao, tetapi jika kamu melukai para tetua istana rajaku, aku tidak akan berdiam diri. Jantung Wu Tian berdebar kencang dan dia berteriak bahwa itu tidak baik. Wu Yun juga merasakan ketidakpuasan dalam nada suara raja dan menjawab, di mataku, Wu Yun, tidak ada yang mulia atau rendah hati. Bukan hanya dia. Siapapun yang ingin membunuhku, aku akan membunuhnya. Termasuk kamu. Brengsek, Tuan Su menunjuk Wu Yun dengan marah. Wu Tian juga tercengang dengan kekasaran putranya. Bagaimanapun, pihak lain adalah Raja Kekaisaran Yunyu. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh keluarga Wu. Dia dengan cepat berbisik, Yuner, jangan kasar. Hahaha. Suasana canggung dipecahkan oleh tawa raja yang tiba-tiba. Wu Tian menghela nafas lega. Dia bisa mendengar bahwa raja tidak bermaksud marah. Tawa itu berakhir dan raja berkata, oke, bagus sekali. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Saya menghargai Anda. Setelah jeda, dia melanjutkan, itu saja untuk saat ini. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Saya tidak punya niat buruk untuk datang ke sini hari ini. Memang benar bahwa Xiao Sueyan adalah yang tertua di istana raja saya, tetapi Anda, yang serius melukainya, bahkan lebih berbakat dari dia. Tidak kurang, saya selalu menjadi orang yang mencintai bakat, jadi selama Anda setuju untuk menggantikannya dan menjadi tetua istana saya, masalah ini akan dihapuskan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Wu tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa raja datang hari ini untuk membela Xiao Sueyan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya ingin memenangkan Wu Yun. Dalam sekejap, semua orang di keluarga Wu berseri-seri dengan gembira, begitu Wu Yun menjadi tetua istana raja. Artinya, status keluarga Wu akan meningkat pesat seperti keluarga Xiao dalam beberapa hari terakhir, dan semua perlakuan yang dinikmati keluarga Xiao dalam beberapa hari terakhir akan dialihkan ke keluarga Wu. Yang disebut pergantian angin dan air, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, lingkaran keberuntungan akhirnya jatuh pada keluarga Wu. Ketika semua orang memandang Wu Yun dengan penuh harap, Wu Yun memberi mereka jawaban yang luar biasa. Maaf, saya tidak setuju. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang membeku. Bahkan Wu Tian benar-benar tercengang. Setelah sekian lama, dia ragu-ragu dan berbisik, Yuner, kamu. Raja dan Tuan Su di sampingnya sama-sama menatap Wu Yun, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Sesepuh istana raja, ini adalah tempat yang diimpikan banyak orang, namun remaja laki-laki ini justru langsung menolaknya. Setelah hening sejenak, Wu Yun berbicara, saya bisa pergi ke istana raja, tetapi yang ingin saya lakukan adalah menghormati para tetua. Meskipun para tetua istana raja memiliki status bangsawan, saya, Wu Yun, dapat melakukan banyak hal yang bisa dilakukan Xiao Sueyan. Aku harus lebih kuat darinya. Puji para tetua. Semua orang berseru hampir bersamaan. Di belakang istana raja, ada dua aula. Salah satunya adalah gereja Presbiterian dan yang lainnya adalah gereja Presbiterian Kemuliaan. Adapun penatua kemuliaan, hanya mereka yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat dipilih langsung dari aula penatua untuk masuk. Awalnya Wu Yun diundang untuk bergabung dengan Presbyterian Hall karena dia melihat potensi Wu Yun dan membuat pengecualian. Standar minimum untuk gereja Presbyterian adalah Anda harus setidaknya berada di alam transformasi laut tingkat kelima atau bahkan alam Lingwu sebelum Anda dapat masuk. Standar untuk memasuki aula penatua kemuliaan bahkan lebih ketat, tingkat budidaya minimum harus mencapai alam bela diri sejati, atau bahkan lebih tinggi. Tuan Su adalah anggota aula penatua kemuliaan, sekarang, budidayanya telah mencapai alam bela diri sejati tingkat ke-9, dan dia hanya selangkah lagi dari alam bela diri bumi. Tidak peduli seberapa tinggi potensi Wu Yun, bagaimana dia bisa membuat raja melanggar aturan lagi dan menggunakan budidaya surgawi tingkat ke-10 untuk membiarkan dia bergabung dengan aula penatua kemuliaan, yang mengharuskan alam bela diri sejati untuk masuk.
Tepat ketika semua orang di keluarga Wu merasa kasihan karena menyia-nyiakan kesempatan bagus karena masalah Wu Yun yang tidak masuk akal, Raja akhirnya berbicara. Dua kata pendek ini benar-benar mengejutkan semua orang di keluarga Wu. Bisa. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Tuan Su tidak dapat mempercayainya. Tidak ada yang tahu status Aula Penatua Kemuliaan di Kekaisaran Yunyu lebih baik dari dia. Itu adalah satu orang yang benar-benar lebih rendah dari 10.000 orang, terkadang kekuasaannya bahkan lebih besar daripada kekuasaan raja itu sendiri. Tapi apapun yang terjadi, dia akan selalu mendukung pilihan raja karena dia mengerti kata kesetiaan. Hal yang tampaknya tidak masuk akal namun sangat nyata ini sebenarnya terjadi di keluarga Wu. Segera, berita itu menyebar ke seluruh kota Xingyu seperti badai. Ketika semua orang mendengar bahwa Wu Yun telah menjadi sesepuh agung istana raja, awalnya mereka tidak percaya, terkejut di akhir, dan kagum di akhir. Ini adalah proses perubahan kualitatif, tanpa disadari, nama Wu Yun sekali lagi terpatri dalam hati mereka seperti sebuah merek. Beberapa tahun yang lalu, pria arogan dan sombong dari kota Xingyu kembali. Badai ini dengan cepat melanda seluruh kekaisaran Yunyu. Ketika satu gelombang gagal, gelombang lainnya muncul. Beberapa hari yang lalu, raja baru saja memberikan Xiao Sueyan posisi penatua. Beberapa hari kemudian, di tempat yang sama, di kota yang sama, seorang pemuda lain tiba-tiba muncul dan melampaui Xiao Sueyan untuk menjadi tetua kekaisaran yang mulia. Orang-orang mulai berspekulasi tentang seberapa besar kekuatan sihir yang dimiliki kota Xingyu kecil ini, karena dua orang jenius muncul pada saat yang bersamaan. Namun, mereka salah, bukan dua, tapi satu. Jika Xiao Sueyan tidak memanfaatkan Dantian Wu Yun, saya khawatir dia tidak akan disebut jenius sama sekali. Banyak orang mulai bertanya tentang detail Wu Yun, dan banyak orang melakukan perjalanan ribuan mil untuk menjilat keluarga Wu. Beberapa hari kemudian, Raja telah meninggalkan kota Xingyu. Dia meninggalkan Wu Yun sebuah liontin giok dengan tulisan Glory tercetak di atasnya. Ini adalah tanda milik Elder Glory. Dia juga memberitahu Wu Yun bahwa kapanpun dia ingin pergi, dia bisa pergi ke istana kekaisaran kapan saja. Pada saat itu, Raja secara pribadi akan mengadakan upacara penobatannya sebagai sesepuh yang mulia. Sebelum berangkat, baik sengaja maupun tidak, sang raja sengaja menyampaikan pesan seperti itu. Wu Yun sudah menjadi tetua agung kekaisaran Yunyu kita. Tidak peduli siapa dia, selama dia berani menyentuh Wu Yun, dia akan menjadi musuh seluruh kekaisaran Yunyu. Ini mungkin terdengar seperti protes bagi orang luar, tetapi Wu Yun tahu bahwa raja memberitahu semua orang, terutama sekte Fei Yun. Hanya untuk menakut-nakuti Li Jianfeng, yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar sekte luar sekte Fei Yun, dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa selama dia berani menyentuh Wu Yun secara terang-terangan, kekaisaran Yunyu tidak akan pernah berhenti. Dan berita ini juga secara langsung menyebabkan keluarga Xiao runtuh total. Meski tidak merobohkan tembok dan semua orang mendorongnya, status keluarga Wu jelas telah melampaui keluarga Xiao. Masalahnya pada dasarnya telah berakhir, dan inilah waktunya untuk menyelesaikan dendam dengan keluarga Xiao. Bab 26 Racun Kelabang Ekor 7. Keluarga Xiao dan Wu sudah bertaruh sebelum kompetisi. Siapapun yang kalah, keluarganya akan pindah dari kota Xingyu. Setelah berdiskusi dengan ayahnya, Wu Yun akhirnya memutuskan untuk membiarkan keluarga Xiao hidup. Betapapun menjijikkannya keluarga Xiao tetap tidak bersalah. Mereka hanya dihasut oleh orang lain. Terlebih lagi, sekarang hidup dan mati Xiao Sueyan tidak pasti, hati Xiao Long dipenuhi dengan keputusasaan, dan keluarga Xiao tidak mampu lagi menimbulkan masalah besar. Setelah keluarga Xiao diusir dari kota Xingyu, saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang akan dipisahkan, berapa banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, dan berapa banyak anak yang terpaksa dipisahkan dari orang tuanya. Namun, langkah ini sekali lagi menarik hati banyak orang. Jika kita mengatakan bahwa mereka yang sebelumnya menyukai keluarga Wu, itu karena status keluarga Wu yang meningkat secara tiba-tiba. Setelah kejadian ini, mereka siap mengikuti keluarga Wu sepenuhnya. Bahkan keluarga Xiao mulai mengubah pandangan mereka terhadap keluarga Wu, kecuali Xiao Long, semua anggota keluarga Xiao lainnya mengenali keluarga Wu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saya mengagumi kemurahan hati keluarga Wu dan tidak mampu lagi menerima permusuhan apapun. Kebajikan dan kebenaran adalah hal yang paling mudah untuk merebut hati orang kapan saja. Mengenai pertunangan dengan Xiao Sueyan, Wu Yun sudah mengatakan bahwa dia akan datang langsung ke pintu setelah kompetisi.
Dia juga melakukannya dan mengumumkan ke seluruh kota bahwa dia dan Xiao Sueyan akan membatalkan pertunangan mereka secara permanen. Beberapa hari kemudian, kota Xingyu berangsur-angsur menjadi tenang setelah badai. Meski legenda tentang Wu Yun masih tersebar di jalanan dan gang, namun tidak lagi segila beberapa hari terakhir ini. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Yun sedang bermeditasi di kamarnya. Wu Tian, sebaliknya, sibuk menerima orang-orang yang terus menjilat keluarga Wu. Selama ini, Wu Yun secara khusus mengundang Lilian dan Liu Lin dari arena seni bela diri ke rumah Wu sendirian untuk berterima kasih kepada mereka karena telah merawatnya. Semula Lilian mendapat perintah dari atasannya untuk merekrut Wu Yun untuk mengikuti arena bela diri hidup dan mati. Tapi bagaimanapun juga, mereka masih terlambat setengah pukulan. Raja telah menyeret Wu Yun ke istana raja, dan arena pertarungan hidup dan mati harus ditinggalkan. 10 hari kemudian, semua orang yang datang ke rumah Wu untuk menyatakan persahabatan mereka akhirnya pergi. Larut malam ini, Wu Yun sedang berlatih dengan damai di kamarnya, tiba-tiba aura yang kuat tiba-tiba menerpa dirinya, dan aura ini sebenarnya bercampur dengan banyak aura pembunuh. Orang yang datang tidak baik, sehingga Wu Yun segera menjadi waspada dan waspada penuh. Wei Hao. Begitu dia selesai berbicara, jendela tiba-tiba terbelah oleh angin kencang, dan dengan bunyi mencicit, angin kencang yang lebih kuat menerpa dari jendela. Wu Yun mengelak untuk menghindarinya, hanya untuk mendengar suara ding, dan pisau pendek sepanjang beberapa inci muncul di meja kayu di ruangan itu. Wu Yun memegang erat pedang perak di tangannya, terbang keluar dari ambang jendela, dan mengejarnya. Tapi pihak lain sangat cepat dan budidayanya jauh lebih tinggi dari miliknya. Wu Yun hanya melihat bayangan hitam melintas, dan kemudian tidak ada jejak lagi. Ketika saya kembali ke kamar, saya melihat pisau pendek di atas meja. Tiba-tiba, pupil Wu Yun menyusut drastis, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Saya melihat beberapa baris kata-kata kecil terukir di bilah pedang pendek. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, segera datang ke Sekte Fei Yun, jika tidak, kamu tidak akan pernah mendapatkan penawarnya. Jantung Wu Yun berdetak kencang. Apa asal-usul pria misterius yang datang larut malam ini? Ayahnya jelas baik-baik saja di siang hari, jadi bagaimana dia bisa memintaku untuk menyelamatkannya? Tiba-tiba, wajah Wu Yun membeku, mungkinkah? Memikirkan hal ini, Wu Yun bergegas keluar. Saat dia hendak membuka pintu, dia mendengar ketukan tergesa-gesa di pintu dari luar. Tuan, cepat buka pintunya, sesuatu terjadi pada tuan rumah. Mendorong pintu hingga terbuka, Wu Yun bergegas ke kamar ayahnya. Saat ini, Wu Tian sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur, seolah dia sedang tidur. Namun ada bekas gigitan di lengan kanannya. Wu Yun tidak tahu apa gigitannya, dan area di sekitar lukanya berwarna ungu kehitaman. Ini adalah tanda keracunan. Saat ini, dokter terbaik di kota Xingyu sedang memeriksa tubuh Wu Tian. Setelah sekian lama, dokter menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Yun, saya minta maaf atas kurangnya bakat saya, tetapi saya tidak dapat menyembuhkan racun keluarga Wu. Racun macam apa? Wu Yun cemas, tapi dia hanya bisa menahannya. Apa yang diderita oleh tuan dari keluarga Wu adalah salah satu dari 100 racun paling aneh di dunia, racun kelabang berekor 7. Terlebih lagi, racun ini tidak diambil oleh manusia, tetapi disebabkan langsung oleh gigitan 7 kelabang berekor. Saya tidak bisa menyembuhkannya. Kelabang berekor 7, Wu Yundao berkata, apakah tidak mungkin? Pada saat ini, Wu Yun terus memikirkan kata-kata di belati di benaknya, segera datang ke Sekte Fei Yun. Saya berspekulasi dalam pikiran saya, mungkinkah peracun ini ada hubungannya dengan Sekte Fei Yun? Ini. Dokter ragu-ragu sejenak dan berkata, ada cara untuk melakukan ini, tetapi bahan obat ini langka di dunia dan tidak dapat ditemukan di manapun. Bahan obat apa? Buah peri kingling. Buah peri kingling. Wu Yun bertanya balik, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Dokter berkata, buah peri kingling ini memiliki fungsi mendetoksifikasi ratusan racun, tetapi memerlukan lingkungan pertumbuhan yang terlalu tinggi. Jumlahnya sangat sedikit di dunia ini. Bagaimanapun, saya belum pernah melihatnya seumur hidup. Saya juga belajar dari sebuah buku kuno. Seperti yang kamu lihat di atas, selama kamu dapat menemukan buah peri kingling ini dan membiarkan ayahmu menelannya, racun ini akan sembuh dengan sendirinya. Lalu berapa lama ayahku bisa hidup? Inilah yang paling dikhawatirkan Wu Yun. Menemukan buah peri kingling ini jelas bukan perkara mudah, dia harus tahu tenggat waktu yang dimilikinya. 15 bulan, kamu hanya punya waktu 15 bulan.
Setelah 15 bulan berakhir, racun ayahmu akan sulit disembuhkan oleh para dewa. Terima kasih. Wu Yun mengangguk dalam hati, masalah ini sangat penting. Mohon dirahasiakan, Tuan. Saya tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Setelah menyuruh dokter pergi, Wu Yun kembali ke kamar dan mulai memikirkan baik-baik seluruh kejadian. Tapi semakin dia memikirkannya, dia semakin merasakan sakit kepala. Dia tidak tahu bagaimana ayahnya diracuni, dan dia tidak tahu tujuan dari bayangan gelap yang datang larut malam. Apakah hanya untuk memberitahunya bahwa dia bisa menyelamatkan ayahnya dengan pergi ke Sekte Fei Yun? Mungkinkah dia meracuniku? Tetapi jika dialah yang memberikan racun itu, mengapa dia harus mengatakan pada dirinya sendiri cara untuk menemukan penawarnya? Bukankah ini berlebihan? Semakin saya memikirkannya, semakin sulit untuk memahaminya. Perahu secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan. Wu Yun memutuskan untuk berangkat ke Sekte Fei Yun besok pagi. Terlepas dari apakah itu kolam naga atau sarang harimau, kali ini Wu Yun harus pergi ke sana demi ayahnya. Buah peri Qingling. Wu Yun diam-diam mencatat nama ramuan ini di dalam hatinya. Bukannya dia tidak berpikir untuk pergi langsung ke ibu kota kekaisaran untuk mencari raja. Sebagai tetua yang mulia, selama istana raja tersedia, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun pada akhirnya dia menolak gagasan tersebut. Pertama, dia tidak ingin terlalu banyak berhutang budi pada istana raja. Dia menginginkan posisi penatua kehormatan ini hanya untuk memenuhi keinginan keluarga Wu. Kedua, dia harus mencari tahu semua ini. Hanya dengan menemukan orang yang meracuni, seluruh masalah bisa diselesaikan sepenuhnya. Menemukan obat penawar saja tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar. Jika peracun tidak ditemukan, bahkan jika Wu Yun mendetoksifikasi kelabang berekor 7 untuk ayahnya, peracun masih dapat meracuninya lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Yun telah berada di klan, tetapi dia tidak merasakan kehadiran orang luar. Terlihat bahwa orang yang meracuni racun itu sakti dan budidayanya jauh di atasnya. Jika ia tidak mengetahui sebab dan akibat di kemudian hari, ia akan menjadi bahaya tersembunyi yang tidak mungkin dicegah. Larut malam, setelah Wu Yun berdiskusi dengan pamannya Wu Zan, mereka memutuskan untuk merahasiakan masalah tersebut untuk sementara waktu. Untungnya, hal itu terjadi pada larut malam, dan tidak banyak orang di keluarga Wu yang mengetahuinya, sehingga lebih kondusif bagi pekerjaan kerahasiaan. Sebelum pergi, Wu Yun memberikan lebih dari 60 pil keberuntungan yang diperolehnya dari arena seni bela diri kepada pamannya Wu Zan dan memintanya untuk menyimpannya di gudang keluarga. Adapun sisa rumput roh awan api dan pil poria, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kedua harta karun ini bisa memainkan peran besar ketika dia menerobos ke alam transformasi laut. Pada hari kedua, Wu Zan mengumumkan bahwa keluarga Wu akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu, dan dia akan mengurus semuanya untuk saat ini. Wu Yun, sebaliknya, telah meninggalkan kota Xingyu saat fajar dan bergegas ke Sekte Fei Yun. Bab 27 Sekte Fei Yun. Sekte Fei Yun adalah tanah suci yang dinanti-nantikan oleh banyak petani. Meskipun secara nominal berada dalam batas Kekaisaran Yunyu, sebenarnya kota ini hanya berada di pegunungan di bagian terpencil Kekaisaran, dan tidak berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Yunyu. Meskipun Kekaisaran Yunyu tidak lemah, ia tidak cukup kuat untuk mengendalikan Sekte Fei Yun. Di depan kami terhampar hamparan pegunungan dan sungai yang luas. Suasana peri masih melekat di sini, dan puncak gunung menjulang tinggi hingga ke awan. Ini adalah pegunungan Fei Yun, yang dikenal sebagai urat spiritual pertama dalam jarak ribuan mil. Ada total 16 puncak dengan ketinggian berbeda di pegunungan Fei Yun. Puncak terbesar dan tertinggi di tengahnya diberi nama Puncak Fei Yun. Sekte Fei Yun terletak di sana. Tangga batu menuju puncak sangat lebar, panjangnya minimal 10 meter, banyak pejalan kaki yang keluar masuk menaiki tangga batu tersebut. Ada murid luar dari Sekte Fei Yun yang turun gunung untuk berbisnis, dan ada juga peziarah biasa yang naik gunung untuk menyembah dewa. Wu Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa puncak gunung tidak hanya diselimuti kabut peri dan penuh energi spiritual, tetapi pemandangannya juga sangat memanjakan mata. Hanya saja Wu Yun sedang memikirkan sesuatu dan tidak berniat menikmati pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Saat sampai di puncak Fei Yun, Anda akan melihat sebuah gerbang yang terbuat dari bebatuan besar. Di atas batu besar, ada 3 karakter Sekte Fei Yun yang diukir dengan naga terbang dan burung phoenix, entah master sekte mana yang meninggalkannya. Di depan ada area terbuka yang dipenuhi orang. Bagian belakang terbagi menjadi 2 jalan,
Satu sisi adalah gerbang luar Sekte Fei Yun yang tidak boleh dimasuki siapapun, dan sisi lainnya adalah kuil Tao tempat peziarah menyembah dewa. Wu Yun melihatnya dan berjalan langsung menuju pintu masuk gerbang luar Sekte Fei Yun. Tidak banyak murid yang masuk dan keluar dari gerbang luar. Kedua anak laki-laki Tao di pintu mengenali Wu Yun dan menghentikannya pada pandangan pertama. Salah satu dari mereka berkata, "Siapa kamu?" "Menyembah Tuhan ada di sisi lain. Ini adalah gerbang luar Sekte Fei Yun. Tidak ada yang bisa masuk. Saya sedang mencari seseorang." "Siapa yang kamu cari? Sebutkan namamu dan kami akan memberitahumu." Wu Yun merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Bocah Tao itu tertawa keras dan berkata, "Ayo pergi. Kami telah melihat banyak peziarah licik sepertimu. Ayo pergi." Wu Yun terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, "Kalau begitu saya ingin bergabung dengan sekte tersebut." Dia benar-benar tidak tahu nama orang yang dia cari, dan jika dia ingin menemukannya, dia hanya bisa tinggal di Sekte Fei Yun untuk sementara waktu. Sebagai peziarah, tentu saja dia tidak bisa tinggal di puncak Fei Yun terlalu lama. Jadi Wu Yun hanya bisa bergabung dengan Sekte Fei Yun dulu. Yun Zong. Namun setelah mendengar kata-kata Wu Yun, kedua penganut Tao itu kembali tertawa. "Hahaha, kamu pikir ini taman belakangmu? Kalau kamu mau bergabung, gabung saja. Kembalilah beberapa bulan lagi. Belum waktunya bagi Sekte Fei Yun kita untuk merekrut murid." Di kejauhan, Li Jianfeng melihat dari kejauhan dan menatap Wu Yun dengan dingin. Wu Yun, kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu menyakiti tunanganku, aku akan membuatmu membayar harga 100 kali lipat dan reputasimu akan hancur. Sekali lagi, saya ingin bergabung dengan Sekte Fei Yun." Suasana hati Wu Yun sudah buruk karena ayahnya diracuni, sekarang dia sedang diejek oleh dua anak laki-laki Tao ini, kemarahan yang tidak diketahui muncul di hatinya. "Kenapa, kamu masih ingin menyerang kami?" Tao Tong berkata dengan marah. "Menyingkir." Wu Yun maju selangkah dan hendak bergegas masuk. Tiba-tiba terdengar suara, "Berhenti, siapa yang membuat masalah di sini?" Orang yang datang adalah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun, sepertinya dia telah menjadi anggota Sekte Fei Yun selama beberapa tahun dan cukup bergengsi. Ketika pemuda Tao itu melihatnya, dia segera memberi hormat dan berkata, "Saudara senior Li, peziarah ini ingin memaksa masuk ke gerbang luar, saya khawatir dia mabuk." Kakak senior Li melangkah maju dan berkata, "Saudaraku, ini adalah gerbang luar dari Sekte Fei Yun saya. Kami tidak menerima peziarah. Mohon maafkan saya. Saya ingin bergabung dengan Sekte Fei Yun. Jika Anda belum memiliki keputusan akhir, bawalah saya menemui orang yang memiliki keputusan akhir." Orang ini agak sopan, meskipun kata-kata Wu Yun masih tegas, nadanya sangat melembut. "Saudaraku, Sekte Fei Yun saya memiliki waktu tetap untuk memilih murid. Silakan kembali." Wu Yun tidak ingin terus berbicara omong kosong, jadi dia mengambil langkah ke depan dan menyerang langsung dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, tangannya berada di tenggorokan kakak senior Li. 10, surga ke-10. Kakak senior Li terkejut, dia mengira anak laki-laki yang seumuran dengannya ini tidak lebih dari 2 atau 3 surga, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Dia telah berlatih di Sekte Fei Yun selama 4 tahun, dan sekarang dia hanya berada di tingkat keempat. Sebagian besar murid yang direkrut oleh Sekte Fei Yun adalah pendatang baru di surga pertama dan kedua. Bagi seorang kultivator seperti dia yang telah mencapai surga ke-10 yang benar-benar mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Sekte Fei Yun, tujuannya jelas tidak jelas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa situasinya tidak baik. Bakat lawan yang luar biasa telah menunjukkan bahwa ini mungkin bukan situasi yang bisa dia kendalikan. Agak ketakutan, paksa Sekte Fei Yun, "Tahukah Anda konsekuensinya?" Anak laki-laki Tao yang menjaga pintu luar bergegas masuk untuk melaporkan berita tersebut. Segera seorang lelaki tua keluar dari sana, dan anak laki-laki itu menunjuk dan berkata, "Tetua kedua, itu dia." Akhirnya seseorang datang dan dapat berbicara dengannya. Setelah melepaskan tenggorokan kakak senior Li, Wu Yun tidak berniat menyakitinya, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan metode ini, dia mungkin tidak dapat melihat tetua kedua di depannya tidak peduli berapa banyak waktu yang dia buang. Ini adalah cara yang paling langsung. Setelah penyelidikan singkat, Wu Yun menyatakan bahwa dia tidak memiliki rasa permusuhan dan hanya ingin bergabung dengan Sekte Fei Yun. Dan ketika tetua kedua mengetahui tentang usia dan tingkat kultivasi Wu Yun, dia langsung tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa selain Sekte Fei Yun mereka,
di mana lagi dalam jarak ribuan mil ini bisa mengembangkan kejeniusan seperti itu. Mungkinkah dia berasal dari keluarga kerajaan Kekaisaran Yunyu? Memikirkan hal ini, tetua kedua segera membawa Wu Yun ke gerbang luar. Pintu luar, kamar tetua kedua. Wu Yun tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengungkapkan identitasnya. Meskipun nama Wu Yun familiar di Kekaisaran Yunyu, tidak ada seorang pun di Sekte Fei Yun yang mengetahuinya. Kemudian, Wu Yun menjelaskan tujuannya datang. Tentu saja, kali ini dia tidak mengatakan bahwa dia sedang mencari seseorang, tetapi ayahnya diracuni oleh kelabang berekor 7 dan ingin menyelesaikannya dengan buah peri Qingling. Saya ingin tahu apakah Sekte Fei Yun memilikinya. Setelah mendengar tentang kelabang berekor 7 dan buah peri Qingling, tetua kedua jelas tercengang. Meskipun dia telah berkultivasi tingkat lanjut, dia masih takut pada kelabang berekor 7, dan untuk buah peri Qingling, itu adalah harta langka, dan tidak ada cara untuk memintanya secara langsung. Namun, setelah mempertimbangkan bakat luar biasa Wu Yun, tetua kedua berpikir sejenak dan berkata, sejujurnya, Sekte Fei Yun kami memang memiliki buah peri Qingling, tetapi baru hari ini, Sekte Fei Yun telah diputuskan untuk memperlakukannya sebagai barang hadiah. Setelah mendengar berita tentang buah peri Qingling, mata Wu Yundun berbinar dan dia berkata, hadiah item. Tetua kedua berkata, jika Anda ingin mendapatkan hadiah ini, Anda harus melakukan 2 hal. Menjelaskan. Hal pertama adalah Anda harus bergabung dengan Sekte Fei Yun, dan yang kedua adalah Anda harus masuk 10 besar peringkat dunia sekte luar, dan Anda harus memenangkan kejuaraan dalam kompetisi penilaian sekte luar 1 tahun kemudian. Jika tidak, Anda harus bergabung dengan Sekte Fei Yun. Buah peri Qingling ini milik orang lain. Wu Yun mengerutkan kening dan menatap lelaki tua di depannya. Tiba-tiba aku teringat sosok gelap tadi malam. Semua ini sepertinya terlalu mudah, begitu mudahnya mengetahui berita tentang buah peri Qingling. Apakah semua ini hanya konspirasi atau sekedar keberuntungan? Bab 28 Kolam Roh. Kompetisi penilaian sekte luar. Wu Yun mengulangi kata-kata tetua kedua. Li Jianfeng. Wu Yun melafalkan nama ini dalam hati. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi tidak bisa menangkapnya. Dengan bantuan tetua kedua, Wu Yun berhasil menjadi murid luar dari Sekte Fei Yun. WWW. Namun bakat Wu Yun belum dipublikasikan. Wu Yun menjadi murid luar yang tidak dikenal. Sekarang setelah ada berita tentang buah peri Qingling, Wu Yun tidak lagi merasa pentingnya siapa yang memberinya berita larut malam itu. Ketika saatnya tiba, orang itu dengan sendirinya akan muncul. Sekarang, dia berspekulasi dalam benaknya bahwa pria berbaju hitam itu seharusnya memiliki hubungan dengan kedua tetua ini, tetapi mengapa mereka melakukan ini benar-benar membingungkan. Yang terpenting sekarang adalah menemukan cara mendapatkan buah peri Qingling ini untuk mendetoksifikasi ayahnya. Kompetisi penilaian sekte luar, dan menduduki peringkat 10 besar di peringkat dunia sekte luar. Ini adalah ujian besar baginya sekarang. Dia menghabiskan 1 jam penuh untuk mengenal semua orang terkenal di sekte luar Sekte Fei Yun. Mengenai peringkat langit dan bumi sekte luar, orang peringkat ke-10 adalah seorang pria bernama Liu Sui, yang saat ini berada di alam bela diri spiritual tingkat kedua. Li Jianfeng, yang menempati peringkat ke-8, telah mencapai alam bela diri spiritual tingkat ke-4. Ini adalah bahaya besar bagi Wu Yun. Mengingat hubungan antara Li Jianfeng dan Xiao Suiyan, Li Jianfeng pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Adapun Xiao Suiyan, dikatakan bahwa dia dikirim ke Sekte Fei Yun untuk memulihkan luka-lukanya, apakah dia selamat atau tidak masih belum diketahui. Wu Yun memiliki pemahaman kasar tentang mereka yang lain, dan untuk saat ini, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Yang paling mengejutkan Wu Yun adalah dia jauh dari menyangka bahwa orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat langit dan bumi telah mencapai alam bela diri sejati tingkat kedua. Jauh dari berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri spiritual seperti yang dikabarkan oleh dunia luar. Dari alam Linghu ke alam bela diri sejati, ini sudah merupakan lompatan kualitatif. Baik itu kultivasi atau pemahaman tentang esensi seni bela diri, itu jauh melampaui para praktisi alam Linghu. Namun di antara orang-orang ini, selain Li Jianfeng, ada nama lain yang menarik perhatian Wu Yun. Itulah Ouyang Yu yang menempati peringkat ketiga. Dia tidak mengenali orang ini, tapi dia pernah mendengar rumor tentang orang ini di arena seni bela diri sebelumnya. Ouyang Yu, putra mahkota Kekaisaran Yunyu, adalah jenius pertama Kekaisaran Yunyu beberapa tahun lalu. Ia pernah mencetak rekor kemenangan 6 pertandingan berturut-turut dalam 1 hari di ajang pencak silat hidup dan mati.
Namun rekor ini telah dipecahkan oleh Wu Yun. Pangeran Kekaisaran Yunyu, haha, jika kamu punya kesempatan, kamu bisa mengenalnya. Aku ingin tahu apakah dia akan membayar untukku, seorang penatua nominal yang mulia. Selain mereka, ada satu nama lagi yang menduduki peringkat kedua dunia yang membuat Wu Yun meliriknya lagi. Juara kedua, Li Jianwu. Alam bela diri sejati tingkat pertama. Aku ingin tahu apa hubungannya dengan Li Jianfeng. Wu Yun sekarang berada di level ke-10, dan rapat penilaian masih 1 tahun lagi. Saat itu, saya khawatir semua orang di peringkat dunia luar ini akan berpartisipasi. Dia akan menggunakan tahun ini untuk terbang dari tingkat ke-10 ke tingkat kedua dari alam bela diri sejati atau bahkan lebih tinggi. Sepertinya ini adalah karakter yang belum selesai. Bahkan Wu Yun tidak bisa menahan sakit kepala yang hebat. Perjalanan ini sulit dan berbahaya, serta banyak masalah, namun demi ayahnya, Wu Yun harus bergegas maju apapun yang terjadi, ia tidak boleh menyaksikan ayahnya mati di bawah racun kelabang berekor 7. Pertanyaan pertama yang dihadapi Wu Yun saat ini adalah dia harus terlebih dahulu menerobos ke alam transformasi laut. Dia telah berada di kondisi puncak surga ke-10 selama berhari-hari, dan inilah waktunya untuk terobosan. Dia tidak pernah berani mencoba menerobos sebelumnya, karena dia tahu bahwa tingkat kultivasinya telah melonjak dari surga ke-8 karena tenggelam dalam lautan energi spiritual. Karena takut pondasinya tidak stabil, ia tidak pernah berani melakukan terobosan membabi buta. Selama berada di rumah, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk memantapkan budidayanya. Sekarang saatnya mencoba menyerang alam transformasi laut. Keluarkan Fire Cloud Spirit Grace dan Poria Pil dari ring penyimpanan. Setelah melihatnya sebentar, dia menelan kedua ramuan itu langsung ke perutnya. Untungnya, itu adalah Wu Yun. Jika dia adalah orang biasa yang berani menelan 2 ramuan sekaligus dengan begitu tidak hati-hati, dia mungkin akan meledak sampai mati. Untungnya, Wu Yun memiliki seni dewa bela diri Taisang untuk melindunginya. Ketika Fire Cloud Spirit Grace dan Poria Pil dimasukkan ke dalam perut pada saat yang sama, 2 kekuatan obat yang kuat tersebut dengan cepat diaktifkan. Teknik dewa bela diri Taisang segera mulai bekerja dengan cepat, terus menyempurnakan dan kemudian menggabungkan 2 kekuatan pengobatan yang kejam dan saling bertentangan ini. Proses ini berlangsung lama, baru siang hari ketika Wu Yun memasuki meditasi, dan hari sudah larut malam. Cukup untuk menunjukkan kekuatan kedua ramuan ini. Setelah sekian lama, kekuatan obat akhirnya sepenuhnya disempurnakan oleh seni dewa bela diri Taisang. Kekuatan obatnya berubah menjadi garis energi spiritual, yang menyebar secara mandiri ke ratusan titik akupuntur di seluruh tubuh Wu Yun. Membuka titik akupuntur secara mandiri dan membantu terobosan, inilah pesona Wu Yun Lin Chao dan Poria Pil. Lambat laun, Wu Yun bisa dengan jelas merasakan pembengkakan dan rasa sakit yang berasal dari dantiannya. Ini adalah perasaan yang sudah lama hilang, dia sudah lama tidak merasakan perasaan terobosan ini. Beralih dari surga tingkat 10 ke alam transformasi laut adalah proses yang sulit. Tanpa bantuan kedua ramuan ini, saya khawatir bahkan dengan keberadaan seni dewa bela diri tertinggi, Wu Yun tidak akan tahu kapan dia bisa menembus level ini. Namun keadaan ini masih bertahan selama 2 hari penuh. 2 hari kemudian, Wu Yun hanya mendengar suara retakan tajam yang keluar dari tubuhnya, dan kemudian, energi spiritual langit dan bumi seakan menjadi gila, terus mengalir menuju Wu Yun. Di bawah kendali Wu Yun, seni dewa bela diri Taisang beroperasi dengan tertib. Memurnikan energi spiritual langit dan bumi yang luar biasa satu persatu menjadi energi spiritual Anda sendiri, dan menyimpannya di dantian Anda. Segera, energi spiritual langit dan bumi memenuhi tubuh kosong setelah terobosannya. Membuka matanya, hembusan udara keruh keluar dari mulut Wu Yun, dia menggerakkan otot-ototnya dan merasakan perasaan penuh di tubuhnya, ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya sendiri dari alam seni bela diri ke alam pengubah lautan, Wu Yun telah mengalami transformasi pertama di jalur kultivasinya. Sekarang, dia telah menghabiskan beberapa hari di Sekte Fei Yun dan memiliki pemahaman dasar tentang beberapa hal di sekte luar. Wu Yun mengetahui bahwa ada tempat yang disebut kolam spiritual di gerbang luar. Disitulah semua murid luar meningkatkan kultivasi mereka. Bisa dikatakan sebagai tempat suci bagi murid luar. Bahkan 10 orang teratas dalam peringkat langit dan bumi akan datang ke kolam spiritual untuk berendam selama jangka waktu tertentu secara rutin, yang menunjukkan bahwa fungsi kolam spiritual ini sangat signifikan. Yang disebut kolam spiritual bukan sekadar genangan air. Sebaliknya,
Sekte Feiyun secara khusus membuka lembah yang luas dan membangun ratusan ribu kolam di sini dengan batu spiritual. Inspirasi jurus ini berasal dari mata air pemelihara ruh. Aura pada mata air pemelihara ruh berasal dari kandungan jauh di dalam perut bumi dan merupakan milik kekuatan alam. Dan kolam spiritual ini dibangun secara artifisial dengan batu spiritual, sehingga perbedaan antara keduanya secara alami tidak dapat dijelaskan. Namun tetap mempunyai banyak efek pada tubuh manusia. Tentu saja kolam spiritual ini menjadi pilihan pertama Wu Yun. Namun, ada puluhan ribu murid luar, dan semua orang ingin berenang di kolam spiritual. Jumlah kolam spiritual terbatas, jadi persyaratannya tentu saja agak tinggi. Itu harus ditebus dengan Warcraft Spirit Cores. Itu hanya cara pertukaran, bahkan Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak bahwa hatinya terlalu gelap. Pertukarannya membutuhkan setidaknya binatang ajaib tingkat 5 atau lebih. Hal yang paling menjijikkan adalah inti spiritual binatang ajaib tingkat kelima hanya dapat ditukar dengan 1 menit waktu berendam di kolam spiritual. Bab 29 Tim Kecil. Sejak saat itu, hingga inti spiritual tingkat ke-10, seseorang hanya dapat berendam di kolam spiritual selama 6 menit. Setiap kali monster alam seni bela diri meningkat 1 level, ia dapat ditebus untuk 1 menit lagi. Benar-benar pengusaha yang teduh. Warcraft dengan level yang sama akan selalu lebih kuat dari manusia dengan level yang sama, kecuali tentu saja beberapa manusia yang berbakat. Dengan kata lain, jika seorang kultivator tingkat 5 biasa bertemu dengan monster tingkat 5, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Meskipun sekte luar sekte Feiyun memiliki puluhan ribu orang, kebanyakan dari mereka berada di surga kelima atau keenam, atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Hanya ada beberapa ribu orang yang benar-benar telah mencapai tingkat kultivasi di atas tingkat ke-10. Dan di antara ribuan orang ini, hanya sedikit yang cukup berbakat untuk mengalahkan monster dengan level yang sama. Meskipun mereka melalui segala macam kesulitan dan membunuh monster tingkat 10, imbalan yang mereka dapatkan hanyalah waktu berendam selama 6 menit, yang tidak cukup untuk mandi, jadi tidak ada gunanya berlatih. Terlihat bahwa bagi mereka, meskipun kolam spiritual ini dekat, namun dapat juga digambarkan sebagai jauh. Menurut pendapat Wu Yun, sebagian besar kolam spiritual ini disiapkan untuk para kultivator yang berada di alam transformasi laut atau bahkan lebih kuat. Kekuatan menentukan segalanya, semakin tinggi kekuatan maka semakin tinggi pula perlakuan yang Anda nikmati, yang berbanding lurus di mana-mana. Tempat di mana monster diburu adalah pegunungan kecil di pegunungan Feiyun yang disebut pegunungan pemburu binatang. Tempat ini berbeda dari luar. Setelah beberapa orang kuat dari sekte Feiyun membersihkan dan membangun garis pertahanan di luar, tempat ini secara khusus digunakan untuk menyediakan tempat bagi murid luar sekte Feiyun untuk berlatih dan merampok serta membunuh inti spiritual. Monster dengan tingkat budidaya tertinggi di sana tidak melebihi tingkat ke-9 dari alam transformasi laut, dan jumlahnya sangat sedikit, kebanyakan dari mereka berada di bawah tingkat ke-10. Dia mendengar nama itu, tapi Wu Yun tidak tahu di mana letak pegunungan berburu. Saat ini, dia sangat membutuhkan panduan. Sesampainya di tempat latihan sekte luar, banyak murid sekte luar berkumpul di sini. Di depan, 2 pria dan seorang wanita sedang mendiskusikan sesuatu. Wu Yun sedang lewat dan kebetulan mendengar mereka berdiskusi tentang memasuki pegunungan Hunter. Melalui fitur wajah mereka, Wu Yun merasa bahwa orang-orang ini tidak terlihat seperti tipe orang yang curang, dan dia langsung tertarik. Kemudian dia bergabung, "Saudara-saudara senior, apakah kamu berencana pergi ke pegunungan berburu binatang? Bisakah kamu membawaku bersamamu?" Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa mereka juga kekurangan tenaga, dan mereka langsung cocok. Ketika ditanya tentang budidaya Wu Yun mengatakan bahwa dia baru saja mencapai surga ke-7. Lagi pula, pada usianya, jika dia mengatakan bahwa dia telah mencapai alam transformasi laut, dia mungkin akan dianggap bodoh dan suka membual. Tetapi meskipun itu adalah surga ke-7, beberapa orang itu masih tidak mempercayainya. Tidak mungkin, saudara junior ini, kamu lebih muda dari kami, kamu memiliki budidaya surga ke-7. Kamu tidak boleh menyombongkan diri, kan? Wu Yun tersenyum dan berkata, keberuntungan. Setelah diinterogasi, diketahui bahwa di antara ketiga orang tersebut, nama wanita tersebut adalah Du Feixue, berusia 19 tahun, dengan budidaya tingkat 6. Kedua pria itu bernama Li Dao, mereka berusia 19 tahun dan memiliki kultivasi tingkat ke-7, untuk sementara mereka adalah pemimpin tim di tim mereka. Salah satunya yang relatif gemuk, bernama Wu Feifei,
berusia 18 tahun dan memiliki budidaya tingkat 6. Ketika pria gendut itu memperkenalkan namanya, Li Dao bercanda, "Baiklah, pria gendut, jangan sebutkan namamu. Bahkan dengan ukuran tubuhmu, bahkan 10 sayap pun tidak dapat membawamu." "Saudara Wu Yun, namaku selama dia gemuk." Pria gendut itu tersenyum canggung dan bergumam, "Yah, aku tidak bisa menggunakan nama yang diberikan orang tuaku." Sekelompok 4 orang berangkat di jalan menuju pegunungan berburu binatang. Dalam perjalanan, Wu Yun mengetahui bahwa, kecuali Li Dao, yang pernah ke pegunungan pemburu binatang beberapa kali sebelumnya bersama yang lain, baik Fatih maupun Du Feixue ada di sini untuk pertama kalinya. Li Dao berulang kali menyuruhnya untuk mengikutinya dari dekat setelah tiba di pegunungan Hunter. Meskipun itu adalah tempat latihan yang dibersihkan oleh Sekte Fei Yun, itu bukannya tanpa bahaya. Setiap tahun, banyak murid luar terkubur selamanya di pegunungan pemburu binatang karena kecerobohan dan ketidaktaatan mereka pada nasihat. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, rombongan berempat akhirnya sampai di pintu masuk pegunungan berburu binatang. Seperti yang diharapkan, segel dipasang di pintu masuk. Manusia bisa masuk dan keluar dengan bebas, tapi monster benar-benar terisolasi. Melalui pintu masuk, di bawah kepemimpinan Li Dao, kami akhirnya memasuki pegunungan pemburu binatang. Meskipun pegunungan berburu dikatakan ditawan oleh Sekte Fei Yun, namun luasnya juga sangat luas. Saat pertama kali memasuki pintu masuk, Anda dapat bertemu tim lain dari waktu ke waktu. Setelah berjalan beberapa saat, tidak ada orang lain di sekitar. Dari waktu ke waktu, beberapa binatang iblis dari surga kedua dan ketiga melewati mereka, tetapi Li Dao tidak membiarkan mereka mengambil tindakan. Target mereka adalah binatang ajaib di atas surga kelima, karena hanya mereka yang berada di atas surga kelima yang dapat menukar waktu untuk berendam di kolam spiritual. Namun, saat ini, di kamar Li Jianfeng. Li Jianfeng sedang berbicara dengan orang lain di ruangan itu. "Bailin, Wu Yun telah memasuki pegunungan Hunter. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapinya. Ingat, kamu harus bertahan hidup." Bailin ini bisa dikatakan sebagai adik dari Li Jianfeng. Walaupun kekuatannya tidak lemah, dia secara alami suka diperbudak oleh orang lain. Sekarang dia berada di alam transformasi laut tingkat kedua, dia sudah lama terbiasa. Diperintahkan oleh Li Jianfeng. Sebelum pergi, Li Jianfeng memberitahu Bailin, "Jangan membuat masalah bagiku kecuali kamu harus melakukannya." Setelah Bailin meninggalkan kamar Li Jianfeng, dia membawa kedua adik laki-lakinya dan bergegas ke pegunungan pemburu binatang. Pada saat ini, Wu Yun dan yang lainnya telah menembus jauh ke dalam pegunungan pemburu binatang. Di bawah kepemimpinan Li Dao, mereka telah membunuh 9 binatang iblis tingkat 5 dan 3 binatang iblis tingkat 6. Yang lebih kuat belum pernah ditemukan. Menurut perkiraan Li Dao, surga ketujuh sudah menjadi batas dari apa yang bisa mereka tangani. Terlebih lagi, monster level ketujuh harus dibunuh oleh mereka berempat bersama-sama, dan tidak mungkin satu orang bisa membunuhnya sendirian. Begitu Anda bertemu monster tingkat 8, segera lari. Lily tidak akan pernah membuat kesalahan dengan berpikir bahwa 2 dari mereka, 2 lapisan ke-7, ditambah 2 lapisan 6, dapat mengalahkan monster lapisan ke-8. Meskipun Du Feiyan adalah seorang perempuan, penampilannya tidak buruk, tetapi dia tidak sedikit pun lembut, dia pekerja keras dan tidak takut akan kesulitan dan bahaya. Wu Yun sangat menghargai ini. Di antara keempatnya, lelaki gendut itu terus bergumam, suatu saat dia berkata dia terlalu lelah dan ingin istirahat, dan saat berikutnya dia berkata dia lapar dan ingin makan sesuatu. Untungnya, Li Dao bisa menekannya, jika tidak, dia akan sangat pusing. Setelah bergaul secara sederhana, Wu Yun merasa bahwa meskipun orang-orang ini tidak menonjol dalam kekuatan dan bakat, tidak apa-apa jika mereka berteman, mereka semua adalah orang-orang yang tulus dan rendah hati. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, Li Dao merasa tidak ada tanda-tanda aktivitas monster di depan, jadi dia siap untuk mengubah jalur. Namun ketika mereka hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara gemuruh binatang dari depan. Suara itu membuat gendang telinga mereka sakit. Li Dao tiba-tiba menjadi pucat dan buru-buru melindungi beberapa orang di belakangnya, tampak seperti seorang kapten. Du Feixue sepertinya ketakutan oleh auman binatang itu tadi, dan bertanya dengan gemetar, "Li, kakak senior Li, apa itu tadi?" Li Dao melihat sekeliling sebentar dan tidak melihat ada yang aneh. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan kaget, "Cepat, itu adalah 9 binatang iblis surgawi." Begitu kata-kata ini keluar,
Du Feixue dan Fatih mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Fatih dengan cepat bangkit dari tanah. Cepat, lari cepat, nenekku, 9 binatang iblis surgawi tidak akan memakan kita dalam satu gigitan. Saat beberapa orang hendak melarikan diri, Wu Yun segera merasakan ada yang tidak beres. Tempat itu ternyata sangat sunyi. Tiba-tiba, Wu Yun berteriak, hati-hati. Bab 30 Harimau Bergigi Tajam. Saya melihat seekor harimau bergigi tajam melompat keluar dari duri di depan. Taringnya yang tajam seperti pisau baja, bersinar dengan cahaya dingin. Tetesan air liur mengalir di taringnya, seolah Wu Yun dan mereka berempat adalah mangsa. Sepasang mata raksasa bersinar kegirangan. Untuk makanannya, ia lebih menyukai manusia yang berkulit halus dan daging empuk. Wu Yun, bawa Fatih dan Feixue dan kabur dulu. Aku akan menghentikannya. Di saat kritis, Li Dao membuat keputusan tegas dan bertindak seperti kapten kecil. Wu Yun hanya bisa mengangguk diam-diam, mengagumi orang ini di dalam hatinya. Mengetahui bahwa dia kalah, dia memutuskan untuk membiarkan orang lain pergi dulu. Kau bawa mereka pergi dan aku akan menanganinya. Wu Yun maju selangkah dan berhenti di depan Li Dao, ekspresinya cukup tenang. Saat Li Dao hendak berbicara, dia mendengar raungan keras lagi dari harimau bergigi tajam, yang membuat dedaunan di sekitarnya berdesir. Pria gendut itu bersembunyi di belakang Du Feixue dan berkata, kakak senior Li, kakak muda Wu, berhentilah menulis dan lari. Memang benar pria gendut itu takut mati, dia cukup setia di saat kritis dan tidak meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Berjalan, Wu Yun mendorong ke belakang dan mendorong Li Dao dan yang lainnya beberapa meter jauhnya. Di saat yang sama, harimau bergigi tajam menerkam. Wu Yun melompat dan bergegas ke depan. Li Dao berdiri diam dan berteriak, Wu Yun, apa yang kamu lakukan? Kamu yang termuda di antara kami. Kamu ingin aku meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian. Menurutmu aku ini siapa, Li Dao? Kemudian, dia menoleh kedua pria gendut itu dan berkata dengan mendesak, pria gendut, bawa Feixue dan cepat lari. Saya akan membantu saudara Wu Yun. Setelah mengatakan itu, dia langsung berlari menuju Wu Yun. Melihat situasi ini, Du Feixue patah hati. Meskipun dia masih sedikit terkejut, dia tiba-tiba menoleh dan berkata kepada pria gendut itu, pria gendut, lari dulu, saya akan membantu mereka. Ketika lelaki gendut itu melihatnya, dia menepuk keningnya karena kesal dan menengadah ke langit sambil menghela nafas, nenek moyangku jelas bisa kabur, kenapa begitu? Nah, hari ini lelaki gendut itu akan menjadi gila bersamamu dan mati bersama. Pada saat ini, mereka bertiga telah berkumpul, dan bersama dengan Wu Yun, mereka mengepung harimau bergigi tajam itu. Kecuali Wu Yun, Li Dao dan tiga lainnya tidak tahu apa-apa. Menghadapi harimau bergigi tajam dari 9 surga, meski kalah jumlah, mereka tidak terlalu percaya diri. Tapi Wu Yun berbeda. Alasan dia ingin Li Dao dan yang lainnya pergi adalah karena dia tidak ingin kultivasinya terungkap di depan mereka. Namun, kini tampaknya satu-satunya pilihan adalah terus bersembunyi dan mencari cara lain untuk membunuh harimau bergigi tajam tersebut. Harimau bergigi tajam itu tidak takut sama sekali saat dihadapkan pada kepungan 4 orang, ia meraung dan bergegas menuju pria gendut itu. Walaupun tergolong binatang, namun ia telah memperoleh beberapa kecerdasan spiritual dasar setelah berlatih bertahun-tahun. Sekilas terlihat bahwa pria gendut adalah yang paling lemah di antara mereka. Benar saja, begitu dia melihat harimau bergigi tajam itu berlari ke arahnya, keberanian yang baru saja dibangun oleh pria gendut itu langsung dikalahkan. Dia tidak bisa bergerak dan mengayunkan kapak raksasa di tangannya secara acak. Saat dia melihat, cakar harimau bergigi tajam itu sudah mencengkeram kepala pria gendut itu. Jika dia terkena cakar raksasa ini, pria gendut itu mungkin akan mengalami gegar otak meskipun dia tidak mati. Hati-hati, pria gendut. Li Dao tiba tepat waktu dengan pedangnya dan memblokir cakar raksasa harimau bergigi tajam untuk pria gendut itu. Lengan kanannya robek dengan 4 bekas cakar yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat, dan seluruh lengan kanannya tertutupi darah dan daging. Seolah terstimulasi oleh darah di lengan Li Dao, harimau bergigi tajam itu meraung, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit lengan kanan Li Dao. Kakak senior Li. Meskipun Du Feixue takut, dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian saat ini. Dengan satu langkah, dia berdiri di depan Li Dao secepat mungkin. Meskipun dia memblokirnya dengan pedang panjangnya, taring harimau bergigi tajam itu masih menembus 2 lubang berdarah yang mengerikan di bahunya. Darah yang menetes segera mewarnai separuh pakaiannya menjadi merah.
Kasar. Tak jauh dari situ, Wu Yun mengeluarkan raungan pelan, sosoknya secepat angin, bayangan senjata perak terlihat melewati udara, lalu angin kencang menerpa ke arahnya. Ketika Li Dao dan yang lainnya bereaksi, harimau bergigi tajam itu sudah tergeletak di tanah. Tombak perak langsung menembus tenggorokannya, bau amis yang menyengat menerpa dirinya, dan darah mengalir deras dan mengotori tanah dalam radius 2 meter. Wu Yun mengambil kembali pedang perak itu, berjalan ke arah Li Dao dan yang lainnya, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, yang meresponsnya adalah 3 pasang mata yang sangat terkejut. Tindakan Wu Yun barusan terlalu menakutkan, dia membunuh seekor harimau bergigi tajam 9 lapis dengan satu gerakan. Apakah bocah 17 tahun ini benar-benar hanya tingkat budidaya lapisan ke-7? Perlu Anda ketahui bahwa secara keseluruhan kekuatan tempur harimau bergigi tajam dari surga ke-9 ini mampu menyaingi manusia biasa dari surga ke-10. Wu Yun, kamu. Pria gemuk itu tergagap dan berbicara dengan tidak jelas, katakan padaku, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari temanmu? Bagaimana kamu melakukan tembakan tadi? Meskipun Fatih biasanya riang, pertanyaan ini merupakan keraguan terbesar di benak Li Dao dan yang lainnya. Wu Yun menggaruk kepalanya, berpura-pura naif, dan berkata, keberuntungan, semoga berhasil, menurutku itu karena harimau bergigi tajam itu hanya memusatkan seluruh perhatiannya pada kalian bertiga dan mengabaikan keberadaanku. Jadi, walaupun penjelasan ini tidak begitu mulus, mungkin ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Jika Wu Yun mengatakan bahwa budidayanya telah melampaui harimau bergigi tajam, itu mungkin akan lebih mengejutkan mereka. Baiklah, tolong segera rawat lukamu. Wu Yun mengubah topik dan mengingatkan. Kemudian, Li Dao dan Du Feixue masing-masing menelan pil penyembuh, lalu mengoleskan obat pada lukanya. Meski efektivitas tempur mereka sangat berkurang, tindakan mereka tidak lagi terhalang. Setelah insiden harimau bergigi tajam ini, status Wu Yun di antara mereka bertiga, Li Dao, telah meningkat pesat. Meskipun Wu Yun berulang kali menjelaskan bahwa itu hanya keberuntungan, dan Li Dao serta yang lainnya dengan enggan membiarkan diri mereka mempercayainya, mereka tetap tidak dapat mengubah keterkejutan yang diberikan Wu Yun kepada mereka. Terutama Du Feixue, cara dia memandang Wu Yun tampak sedikit aneh. Dan melalui kejadian ini, Wu Yun semakin menyadari bahwa mereka tidak takut akan bahaya dan tidak meninggalkan rekan satu tim, mereka semua bisa menjadi teman dekat. Oke, gendut, pergi dan kupas harimau bergigi tajam itu dan keluarkan inti spiritualnya. Itu saja untuk hari ini. Li Dao berkata kepada pria gendut itu bahwa keduanya terluka parah hari ini dan sudah waktunya untuk kembali dan pulih dari luka mereka sebelum kembali. Oke, Fatih, ambil pesanannya. Pria gendut itu menggoyangkan tubuh gendutnya dan berjalan menuju bangkai harimau bergigi tajam itu. Bagi mereka, hasil panen hari ini sudah cukup besar. 1 inti spiritual tingkat 9, 9 inti spiritual tingkat ke-5, dan 3 inti spiritual tingkat 6. Di antaranya, inti spiritual tingkat 9 dapat ditukar selama 5 menit, inti spiritual tingkat ke-5 dapat ditukar dengan 1 menit, dan inti spiritual tingkat ke-6 dapat ditukar dengan 2 menit. Hasil hari ini berarti kita bisa berendam di kolam spiritual selama 20 menit. Saudara Wu Yun, kita berempat masing-masing bisa memakan waktu 5 menit. Li Dao memperkenalkan hasil hari ini dengan sangat puas, dan Du Feixue serta Fatih juga tersenyum. Wu Yun mengerutkan kening, baginya, waktu perendaman selama 5 menit ini tidak ada gunanya. Melihat sesuatu yang aneh pada dirinya, Li Dao bertanya, ada apa, saudara Wu Yun? Wu Yungang ingin berbicara, tetapi dia hanya mendengar jeritan menyakitkan dari pria gemuk tidak jauh dari situ. Kemudian tubuh gendut pria gendut itu terbang langsung ke belakang dan menghantam Wu Yun dengan keras di depannya. Oh, nenekku, ada orang buta yang menendang Fatih. Keluar dari sini dan lihat apakah Fatih tidak mati. Kata-katanya berhenti tiba-tiba sebelum dia selesai berbicara. Pada saat yang sama, kecuali Wu Yun, Li Dao dan yang lainnya semuanya berseru. Itu kamu. Kenapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?